Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Putrinda Kurnia Rambudadung, peserta Latsar CPNS Angkatan 330 gelombang 15 kelompok 3B dengan nomor presensi 8, jabatan penata anestesi ahli pertama di instansi Rumah Sakit Umum Hobakala Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembelajaran agenda 2 yang telah saya ikuti mulai dari MOOC sampai pada pembelajaran melalui e-learning. Selama mengikuti pembelajaran agenda 2, baik melalui MOOC maupun e-learning, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai dasar ASN yang telah terangkum dalam berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, saya juga mempelajari kode etik ASN, perilaku yang mencerminkan setiap nilai dasar berakhlak, serta pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai aparatur sipil negara. Sebagai seorang penata anestesi, materi yang paling saya pahami adalah nilai berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Karena nilai tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas saya dalam memberikan pelayanan anestesi yang aman, tepat, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Saya memahami bahwa setiap tindakan anestesi harus dilakukan secara profesional sesuai dengan SPO. Kemudian itu ada bertanggung jawab terhadap setiap keputusan klinis, serta meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, saya menyadari pentingnya nilai kolaboratif, mengingat pelayanan anestesi tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi memerlukan kerjasama yang baik dengan dokter spesialis, dengan dokter operator, ada perawat kamar operasi, serta tenaga kesehatan lainnya. Materi pada awalnya yang cukup sulit saya pahami adalah bagaimana menginternalisasikan seluruh nilai berakhlak ke dalam setiap tahapan kegiatan aktualisasi secara sistematis. Tantangan tersebut muncul karena saya harus mampu menghubungkan setiap nilai dasar beserta kode etiknya dengan aktivitas spesifik di lingkungan pelayanan anestesi. Bukan hanya memahami konsepnya secara teoritis. Jadi, selama mengikuti pembelajaran sebagai penata anestesi, saya itu mengalami kendala dalam memahami beberapa materi terkait manajemen ASN dan aktualisasi karena sebagian pembahasan tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan teknik sebagai penata anestesi. Selama ini, pada awal pembelajaran, juga saya merasa kesulitan menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan peran dan fungsi saya sebagai tenaga kesehatan yang lebih banyak berfokus pada pelayanan anestesi. Kendala lain yang saya alami selama pembelajaran adalah keterbatasan waktu, karena saya harus membagi antara mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas pada si pijar. Selain itu, beberapa materi perlu pemahaman yang mendalam untuk dipelajari secara berulang-ulang kali agar dapat dimengerti sehingga diterapkan dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya mempelajari ulang materi yang belum saya pahami, membaca modul secara bertahap, mencatat poin-poin penting, berdiskusi dengan teman-teman, berdiskusi dengan mentor, dan memanfaatkan forum diskusi yang ada pada e-learning. Upaya tersebut membantu saya untuk memahami bahwa penerapan nilai ASN berakhlak tidak saja melalui pembelajaran, tetapi menjadi budaya kerja untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berintegritas.
Saya juga memahami bahwa nilai-nilai ASN berakhlak dapat diterapkan dalam aspek pelayanan anestesi, mulai dari pengkajian pasien, pelayanan, pendokumentasian, hingga upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Secara keseluruhan, saya memperoleh pengalaman belajar yang sangat bermanfaat selama mengikuti pembelajaran di Agenda 2. Materi yang diberikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai dasar ASN, tetapi juga membentuk pola pikir dan sikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai penata anestesi yang berorientasi pada pelayanan publik, keselamatan pasien, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengajar Agenda 2 dan pemateri MOOC yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik, sistematis, dan komunikatif. Pengajar tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga memberikan contoh penerapan dalam lingkungan kerja sehingga materi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kesan saya terhadap para pengajar adalah sangat profesional, responsif, dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif. Harapan saya, metode pembelajaran seperti ini terus dipertahankan dan semakin banyak diberikan contoh kasus yang relevan dengan profesi tenaga kesehatan, khususnya sebagai penata anestesi, sehingga peserta dapat lebih mudah mengajarkan materi dengan praktik kerja sehari-hari. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran yang telah saya dapatkan pada Agenda 2 dapat saya implementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN yang profesional dan berintegritas.